1 Korintus pasal 10 ayat 10 sampai dengan 13. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia telah teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, karena kami tahu bahwa rancangan yang Kau berikan itu selalu sempurna, selalu menuntunnya. Bahkan dengan tema fenomena malaikat, judul malaikat pencabut nyawa, kami mau belajar. Kuasai kami, beri kami pengertian hingga kami bisa memahami firman-Mu di tengah-tengah kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya kita sama-sama berkata amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Akan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Ya, mungkin juga sukacitanya agak setengah-setengah. Ya, kenapa? Karena banyak hal yang terjadi. Ya, saudara, kekecewaan, kebencian, kejengkelan itu lagi melanda seluruh dunia. Dan kita tahu bahwa dari proses yang membuat kita tidak nyaman itu, saudara, itu akan mentransfer keadaan kita. Itu akan menguasai keadaan kita, hingga dalam perjalanan kita ini sungguh-sungguh tidak bisa kita lakukan apapun. Seperti pada ayat Mas pada hari ini, ingat-ingat baik-baik ya saudara, simpen di dalam roh hatimu. 1 Korintus pasal 10 ayat 10. Begini bunyi firman Tuhan. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara, mari kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Kita sadar bahwa hidup kita di dalam dunia ini adalah fana, ya saudara. Tapi dalam kehidupan di dunia ini, Allah sudah mengirimkan malaikat untuk memberikan pengertian dan peringatan kepada kita untuk demi masa depan kita. Tapi dalam kehidupan kita, memang kita tidak sempurna sendiri, saudara ya. Tapi kesempurnaan ini dibentuk dan diproses karena Tuhan ingin kita melewatinya. Pertama-tama kita akan mempelajari mengapa malaikat pencabut nyawa itu ada di sekitar kita. Ya, kita tahu bahwa itu adalah rancangan Allah, tetapi faktor kematian itu banyak, ya, dan itu bermacam-macam, dan kita juga akan masukin, ya, karena kita butuh pengertian dari Tuhan. Mengapa kita harus mempelajari malaikat pencabut nyawa, ya saudara? Di dalam hidup manusia itu ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Perhatikan baik-baik,
walaupun memang itu ciri khasnya Bu Titik mungkin tubuh jiwa, tapi ini perhatikan baik-baik, bukan karena ciri khas, tapi yang terpenting adalah tubuh yang fana ini, saudara, kita selalu banyak masalah. Kita menjadi tidak nyaman karena persoalan, kita tidak menjadi nyaman karena banyak kegalauan, kita tidak menjadi nyaman karena tidak sesuai, kita tidak menjadi nyaman karena belum terjawab doanya. Jadi kehidupan yang kita punyai ini berliku-liku, dan persoalan-persoalannya juga, penyebab-penyebabnya itu juga berliku-liku. Tetapi mengapa Allah memberikan ada satu malaikat yang namanya malaikat pencabut nyawa, saudara? Nama, karena itu adalah memperlengkapi hidup manusia. Kenapa? Kalau manusia tidak diantar nyawanya di hadapan Allah masuk kemah perhentian, iblis akan ambil alih. Jadi kita kalau dipanggil oleh Allah, pasti malaikat maut ini atau malaikat maut ini akan membawa kita menghadap, dan itu akan bertemu di dalam kemah perhentian. Nah, sekarang kita tidak bicara tentang kemah perhentian, tapi kita bicara tentang fisik kita. Tubuh yang fana ini harus ada solusi. Tubuh yang fana ini harus ada jawaban yang pasti, supaya saat tiba kita itu dipanggil oleh Tuhan atau didatangi malaikat pencabut nyawa, kita sudah mempersiapkan diri. Nah, inilah kumat dan kuasa Tuhan bekerja, supaya kita betul-betul belajar untuk menjaga tubuh kita, supaya kita tidak ada pelanggaran. Tubuh tidak boleh melanggar, kita juga makanan juga tidak boleh melanggar, pikiran kita juga harus dijaga supaya kita tidak kebawa dengan depresi atau kekecewaan yang mendalam. Sudah tahu maksud kekecewaan mendalam? Sudah tahu maksudnya? Pernah tidak sudah mengalami kekecewaan yang mendalam? Oh, sering, sering. Apalagi kalau dulu saya itu banyak teman, sekarang tidak ada teman, kan gitu. Karena saya masih di dalam jatuh keuangan, jadi keadaan jadi sudah banyak perubahan. Nah, itu sudah jalurnya ya saudara, dimana kita harus mempersiapkan perkara itu. Jadi tubuh ini tidak boleh kecewa, tidak boleh depresi, tidak boleh berlarut-larut mengalami kekecewaan. Kenapa? Karena itu tidak akan mengangkat hidup saudara untuk ke masa depan. Nah, contohnya seperti apa? Suatu hari ada seorang ibu yang datang pada saya dan dia berkata, mau enggak kamu beli sayurku? Saya lihat, aduh, sayur kangkung, saya tuh enggak suka. Kalau sayur sawi mau, apalagi sawi kilon, paling suka. Waduh, enggak suka saya. Oh, maaf ya Bu, saya enggak pengen untuk beli, karena kemarin juga sudah beli itu, mau masak itu lagi. Jadi diikuti. Terus saya menawar, apa ya, saya lupa, timun ya enggak salah. Terus dia jawab saya lagi, Bu, tolong Bu, beli sayur saya biar saya nang pulang. Saya ini punya anak kecil begini, bla 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 bla. Ya, saya kan enggak peduli, karena saya sendiri juga enggak suka kangkung, dan kangkung itu banyak sekali, sir. Ada dua ikat besar-besar gini untuk apa gitu. Dan saya tidak terpikir kalau ini itu, tapi tidaklah, buat apa buang gitu. Bu, maaf ya Bu. Jadi saya menekankan dia dengan kata-kata maaf ya Bu, karena saya juga tidak mungkin saya bilang tidak suka kangkung, tapi saya juga tidak pengen beli kangkung. Jadi tapi ada raut mukanya itu sudah tidak ada satu harapan untuk supaya saya beli. Jadi dia mukanya ada satu kekecewaan, dan saya tahu. Terus saya pikir ya udahlah, kita tidak bisa apa-apa, mengalir aja gitu. Saya jalan. Saya di persimpangan, Tuhan tegur saya. Aku tahu bahwa tubuhmu tidak suka
Tapi maukah kamu menolong orang itu? Oh ya mau Tuhan. Ya sudah, kangkungnya tidak bisa dibeli, tak kasih uang aja. Tidak bisa seperti itu. Karena orang itu saklek, tahu saklek. Orang itu percaya bahwa kalau dengan dia mengeluarkan keringat hasil kerja, dia dapat upah, dia akan diberkati dengan limpah-limpah. Ya kan Tuhan, dan mati saya gitu, ya udah, saya mengalir aja, ikuti suara Tuhan. Tapi saya nyari di lorong satu, lorong dua, sampai gara-gara itu sudah saya tidak menemukan ibu itu. Jadi saya kecewa. Waduh, berarti mungkin ya belum waktunya ketemu ya sama saya. Tuhan ampuni saya, Tuhan tegur saya. Bagaimana tubuhmu itu melewati masa depan kalau kamu tidak sabar, kalau kamu itu betul-betul tidak mau memahami peristiwa ini. Kan kamu harus tahu, pahami. Saya ini sudah paham, kalau saya tidak paham, mungkin saya juga tidak akan peduli. Saya akan pulang. Ini saya sudah mau pulang. Gara-gara ibu tadi, saya jadi nyariin kiri kanan kiri ada setengah jam lebih. Loh, kamu kok mau ukur tiang talimu itu mbok hemat-hemat. Aduh, saya jadi pusing. Tuhan, gini aja, tolong Tuhan temukan di mana ibu tadi, tidak tak parani. Tuhan bilang, loh kok kamu merintah aku? Nah, kalau kita mikir logika, serba salah. Saya mengikuti jalur Tuhan, tapi Tuhan tidak temukan. Nah, saya minta supaya Tuhan temukan segera, karena ini sudah siang dan saya harus masak. Itu logika saya, tapi Tuhan tidak izinkan ke Tuhan. Nabi tetap, karena orang yang masuk ke masa depan harus tenang, teduh, dan menerima. Nah, tapi waktu saya habis nanti. Kan saya tidak ada waktu. Nah, itu logika saya. Saya pakai otak, pemikiran. Nah, benar. Rencana Tuhan itu tidak bisa dipikir dengan logika. Perhatikan, rencana Tuhan tidak bisa dipikir dengan pikiran. Tapi kalau kamu punya rancangan ke depan dan kamu punya program hidup, aku harus begini, itu memang harus dengan pikiran. Atau apalagi kalau kerja, jangan kamu dibayar, kamu kasih gitu, terus saya tidak bayar. Pakai hikmat dari surga. Tapi kalau rencana Tuhan dan rancangan Tuhan kehendak Tuhan, tidak bisa, saudara. Kita harus menyerah apapun yang terjadi. Ya sudahlah, hanya segitu. Ya sudahlah, hukumnya Tuhan mengasihi dan mengampuni. Tuhan diam, hujan terus. Jadi saya menunggu hampir 1 jam. Terus saya mikir, wah, rasanya tidak cukup untuk masak. Saya gitu dalam hati saya. Sudah, saya mengalir aja, kita pulang. Nah, pada waktu hujan-hujan gitu, saudara, saya sudah nekat karena ada jamnya jalan. Saya harus jemput adik saya. Jadi saya harus hujan-hujan. Pada waktu hujan-hujan itu ketemu di jalan. Ibu, tolong Bu, kangkungnya beliin. Menurut saudara gimana? Jengkel apa enggak? Dengan posisi saya hujan dan basah kuyup, saya cepat-cepat lari dan pulang. Itu dia menghambat saya dan bilang kangkungnya beliin. Saya tandang pulang. Kata-kata tetap itu. Karena saya ingat Tuhan, ya udah, Tuhan kan bilang suruh beli. Ya sudah Bu, ini tak kasih uang. Sudah ya Bu. Sepeda saya ditahan sampai saya mau nyungkel. Ada apa lagi Bu? Jengkel saya. Lalu dia banyak cerita. Bu gini Bu, saya itu tidak ada kesempatan untuk cerita. Tapi Ibu harus tahu ya, saya juga sibuk. Maaf ya Bu. Jadi, saat dia lihat gini, dia menangis. Terus dia ambil kangkungnya, terima ini dengan hati yang tulus. Terus saya ambil aja gitu, karena marah, saya ambil aja gitu. Saya taruh dengan posisi, tahu dolek jengkel, sudah bukan dibuang, tapi tali saya Bu. Begitu saya naik sepeda, Tuhan tegur dalam perjalanan. Apa gunanya kamu basah kuyup? Apa gunanya kamu basah kuyup kalau kamu tuh menghitung hidupmu dengan pikiran? Nah, terus saya salah apa? Kan benar Tuhan, saya tak terima. Tapi kamu dengan amarah. Tapi kan sudah tak terima, tapi kan kamu membuat dia nangis.
Dalam hati saya, begitu lembutnya hati Tuhan, tidak mau melukai orang. Saya bilang, ya Tuhan, ampuni saya yang salah. Tuhan bilang apa? Aku tidak peduli kamu salah atau tidak salah. Tapi hukumku, kalau kamu mau masuk ke masa depan, tubuhmu jaga supaya kamu tidak melanggar. Kalau kamu melanggar sampai jedok, akhirnya apa? Umurmu pendek. Saya bukan takut dengan umur pendek, maksud saya, maksudnya apa Tuhan gitu. Nanti aku terangkan, fokus kamu ke depan. Itu ada perahu tuh, ada truk gandeng, dia ngebut, oh sepi loh. Nah itu logika loh. Kayaknya kita pakai logika saudara. Wah sepi ya. Pada waktu saya bilang sepi, saya nggak tahu kalau di samping saya ada mobil tergandeng yang besar tronton tuh. Ras remnya ngeblong. Pada waktu posisi seperti itu Tuhan tegur saya, ingat enggak kamu, pada waktu kamu nyebrang dalam pelayanan, itu sepeda sudah nabrak, tapi aku dorong kamu untuk masuk ke selokan. Ya aku ingat, sekarang kelihatan di depan, kaget saya, ternyata benar-benar ada tronton di depan saya. Dalam pikiran saya sudah mati saya. No benes kenapa? Saat saya belok gini, ini segini, remnya tiba-tiba ngerem sendiri. Semua orang bisa jerit. Begitu saya koklok, dekar PDW. Jadi tontonan orang malunya kayak apa? Nah sih kenapa? Karena kamu melanggar. Aku kirim malaikat untuk memberhentikan tronton itu. Tapi kamu malu. Itu sebab akibat. Ya Tuhan, ampuni saya. Saya pulang dengan lemes dan saya merasa bersalah. Jadi itu ada satu kisah yang betul-betul kayaknya tidak masuk akal, maksudnya nggak masuk, itu aja, tapi itu berarti saudara. Kalau kita artikan di dalam roh, ibu yang jualan kangkung itu tadi adalah masalah kita, dan kita ketemu dengan orang mencekno semua, tapi kita harus bertahan, kita harus dengarkan keluhan dia, susah, karena kita merasa benar. Karena kita merasa, aku iso, aku ngerti firman, kamu loh gak ngerti apa-apa, malah kamu pergi ke dukun. Nah itu saja. Jadi kita ini sudah mengegepi sendiri, kita sudah benteng sendiri bahwa kamu itu apa. Nah gitu. Saya tadi, kamu itu loh Bu, ganggu ya aku. Saya tidak merendahkan, tapi ganggu aku ini kan mau masak. Aku ini ya repot. Nah, tidak ada batas. Jadi, kalau kita tidak mau malaikat pencabut nyawa ini sudah membuat kita tidak tepat waktu dan kita menjadi masalah, kita percuma hidup di dunia. Kalau akhirnya malaikat datang dan kita diambil, waktunya tiba. Tidak mungkin tidak waktunya tiba. Berarti kita mengecewakan, hidup kita percuma. Jadi intinya, kalau kita mau mempersiapkan diri, kita ini hidup di dalam dunia ini fana. Tubuh ini fana, suatu saat pasti akan rapuh. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, malaikat mau datang. Sebelum malaikat mau datang, kita sudah mempersiapkan dulu. Mengapa? Karena tanggal 21 Desember kita mendapat pementerian. Dan dengan pementerian itu kita harus tahu bahwa suatu saat hidup kita yang tidak bonama, tidak langgeng, tidak abadi, akan menghadap pada malaikat maut, pencabut nyawa. Jadi kita sudah mempersiapkan diri. Bukan berarti kita mau mati, saudara. Kita ini benar-benar menabung. Seseorang bisa berhasil kalau kita punya power uang. Seseorang bisa berhasil dan bisa melakukan apapun karena kita punya uang. Sama dengan kehidupan kita. Seseorang bisa masuk ke surga karena kita punya power. Powernya adalah Yesus Kristus yang ada di depan kita. Tapi kita tidak pernah lakukan perintahnya. Cuma melakukan saat doa pelepasan. Ada doa pelepasan, kamu melanggar, gampang dilepas Bu Titik. Itu hanya kewajiban. Saya hanya mendoakan saudara karena itu kewajiban. Tapi untuk mendapat keselamatan itu pribadimu. Kalau umpama ditegur, kamu tuh tidak boleh kayak gini, doamu tuh harus begini. Kita rasa tidak nyaman. Kenapa? Karena kita cakatanku loh. Justru Tuhan itu memberitahu kamu, lek enggak apa untungnya aku bilangi kamu, kan gitu. Jadi banyak hal yang terjadi di muka bumi ini yang kadang membuat kita ini bertolak belakang. Oh no, jadi ini doa apa enggak nyambung kabeh, nah gitu.
Jadi hal-hal seperti itu, padahal kita ini bergumul dalam doa. Gak mungkin lah kita doa asal jeprot gitu, tidak mungkin. Kita doa itu sama dengan bercakap-cakap dengan Tuhan. Paham tidak? Doa itu bercakap-cakap dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan malaikatnya menjadi saksi hidup kita, dicatat semua doa kita. Jadi mari kita imani, proses ini harus kita imani. Jangan bersungut-sungut. Jadi kita nggak enak hati kayak saya itu, hanya dipermalukan sama iblis. Untung malaikat jaga. Coba lihat malaikat yang tidak jaga, sama-sama Biliam. Untung malaikat yang jaga, lihat tidak, Biliam sudah mati. Karena belum waktunya kronologinya, makanya dikirim malaikat untuk menjaga supaya kita selamat. Nah ini adalah satu pelajaran buat kita. Jadi jangan sampai dalam perjalanan kita ini kita tidak jaga tubuh kita. Amin. Jadi mari kita jaga baik-baik. Jangan ceroboh mulut ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jangan mengadu domba. Tahu paham? Kamu tahu ini di A ini lebih bagus daripada di tempatnya Bu Didi. Kamu pergi ke sini, nah itu bahaya. Itu namanya sudah merampas hak Tuhan. Tuhan sudah menanamkan si A. Jangan berutak-utak. Itu dosa. Kalau toh orang itu mau pindah, biar mau pindah. Intinya gitu. Saya berkata, hama jasema. Jangan seperti saya. Kenapa? Pada waktu saya penglihatan pertama, penglihatan kedua semuanya jalan, semua lancar. Tapi kata-kata sumbang dari luar banyak sekali. Terus saya putus, sudah Tuhan, aku tidak mau jadi hamba Tuhan biasa-biasa. Mbak firman, berdoa, beres. Itu logika. Nah, jika Tuhan tidak punya harapan untuk berkata bahwa oh kamu begini, aku sudah tanamkan kamu di sini, jadi kamu tetap jalan. Rohmu, talentamu adalah penglihatan. Jadi kamu jangan utak-utak. Ini perbendaharaan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ini teguran buat kalian. Jangan macam-macam. Karena Tuhan itu punya sesuatu yang tegas untuk hidup kita, supaya kita berani untuk melawan. Penguasa-penguasa seperti itu tidak bisa. Kenapa? Karena rambu-rambu Alkitab itu rambu. Alkitab itu merah, kuning, hijau itu seperti Alkitab. Harus kita tidak mempercayai hal itu, tidak bisa, saudara. Jadi Tuhan bicara lewat firman. Dengan jalan seperti itulah kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan arahan lewat firman itu. Dan tanggung jawab itu adalah masing-masing. Seperti hamba ini cuma hanya memberitakan. Ingat, jangan bersungut-sungut. Seperti beberapa orang dari mereka. Jadi berarti Tuhan tahu bahwa di antara kita ada yang bersungut-sungut. Tapi Tuhan masih memberikan pintu berkat, pintu anugerah, pintu pimpin. Enggak, mati sek saudara. Kayak sopo-sopo kutu, mati kutu. Hari ini dan hari esok, sejam lagi dan kemudian kita tidak tahu. Tapi itu berarti sekarang. Selama kita mengikuti jalur Tuhan, kita tidak akan melakukan hal yang konyol. Tahu saudara, dipanggil Tuhan, tiba waktunya, kita tidak siap. Hei, ayo Tano, tiba waktunya, kita tidak siap. Masih menyimpang-nyimpang. Lah ini, jadi mari kita tahu bahwa malaikat pencabut nyawa itu sudah standby sesuai dengan panggilan Tuhan. Dibuka kronologinya, oh umurnya sudah tiba waktunya, panggil. Nah kita kan tidak menunggu, oh tidak sudah ada dekat, aku tak baru bersungguh-sungguh yuk kasep saudara. Kita tidak tahu hari kapan, jam berapa, bulan apa. Mari kita imani bahwa proses perjalanan kita tidak boleh bersungut-sungut. Amin. Kita buka hati kita supaya perjalanan itu menjadi indah di pemandangan Allah. Ya. Kemudian saudara, secara roh, kalau di dalam hidup kita, roh itu nurut. Roh itu nurut, dengarkan. Roh itu nurut sekali, tapi ketika tubuh kita bermasalah, ini, itu, ini, roh ini keluar masuk. Pasti keluar masuk. Ingat saudara, dia bisa keluar masuk. Kalau roh itu keluar masuk saudara, maka roh itu akan terbawa oleh hamadase, zaman yang mana dia alami.
Kalau dalam lingkungannya dia mabuk-mabuk orangnya, roh itu melompat dan di situ ada penunggunya, penunggunya keguguran, dia masuk dalam tubuh perempuan itu. Waktu dia menikah, dia sudah baik, dia sudah bertobat, baik, dan bahkan mungkin dia juga sudah melayani Tuhan, dan kita juga nggak ngerti itu ceritanya gitu aja. Akhirnya, mengapa setiap punya anak gugur, dibuka kronologinya puasa, buka lu, kamu masih muda, ada pelanggaran apa? Diingat-ingat, enggak, masaku aku dulu kan harus diputus masa lalu ya, tapi kamu ada pelanggaran apa? Romo kok keluar di tempatnya diskotik, dia bikin dilipet kayak saya nggak ketemu, karena dia lagi mabuk. Akhirnya dibuka lagi sama Tuhan, puasa lagi, buka lagi. Itu loh, kamu waktu itu bertengkar dengan pacarmu, terus kamu mabuk-mabuk, kamu kayak film-film itu dong, tegur sama Tuhan. Terus mabuk, rohmu keluar, tangkap sudah sama setan, bukan pencabut nyawa, tapi menggugurkan anak. Jadi posisinya dia menempel ke kamu, tapi aku tidak ada apa-apa, itu aku enjoy aja, aku bisa berbahasa roh, aku bisa. Loh, ketika kamu masuk di dalam lingkungan kuasa Tuhan, kamu akan menerima. Ketika kamu lepas, nah iblis mengintai, nempel lagi ke. Maka dalam kehidupan kamu, karena roh itu nurut, tubuhnya fana, ya itu terjadilah pelanggaran, yaitu mengikat kamu. Nah itu saudara. Terus apa solusinya? Ya putus no. Hidup baru, rohmu dibalik no ke tubuhmu. Oh ya, jadi kalau roh tidak ada, bukan berarti mati. Kalau roh tidak ada, hambar hidupnya, atau masalah demi masalah terus bertubi-tubi datang. Nah itu roh tidak ada. Ada loh orang setir ya, tidak marah, tidak apa sih, cuma ngelamun tok. Ya hidup ini kayak gini, cuma gitu tak sih, nyetir tenang, tidak ngebut, tidak apa. Dia tuh tidak tahu kalau itu ada lampu merah kuning hijau. Begitu dia sampai sadar kalau itu ada merah, diterem sak banter-banter gitu. Terus ngeremnya tidak tahu ya apa, jadi mendal kayak jendul gitu. Rohnya keluar aja. Begitu keluar dia ada di perapatan dan dia mau lihat, cuma melihat kok di dalam perapatan itu kok banyak bunga. Dia lompat ke situ dan dia lihat, oh kok ada bunganya ya, kok aneh ya perapatan kok ada bunganya. Nggak bisa balik, nggak bisa kembali ke tubuhnya. Kenapa? Karena penunggu perapatan itu adalah penguasa roh yang suka dengan nyawa, mempermainkan mimpi, dibawa mimpi ke alam mati, orang mati ke alam ini gitu. Bisa tuh. Akhirnya begitu kita pelepasan, dia konseling, saya bingung, kok pelepasan balik lagi. Akhirnya ditegur Tuhan untuk konseling. Begitu konseling dibuka, apakah kamu ini pernah ngerem suatu di tempatnya merah kuning hijau kamu rem? Oh ya pernah sih aku, kepalaku kedaduk. Nah itu rohmu keluar di perempatan. Tidak ada, ternyata begitu ya ada di lokasi, ada bunga itu. Kita mimpi buruk, buang perapatan. Pernah enggak? Kita ada apa-apa, oh sial hari ini kehilangan uang, buang ke perapatan. Nah itu jadi itu saksi, berarti ada penguasa rohnya. Hanya dia bilang, ya Bu, sudah. Jadi kamu tuh menunggu kenyataan baru, kelihatan baru kamu percaya. Salah. Ketika Tuhan sudah bilang, kamu percaya. Dan kamu tidak percaya, berdoa sama Tuhan. Jangan nunggu kenyataan. Doa, Tuhan, kenapa ya Tuhan? Kok tidak laku-laku ya? Tuhan, kenapa ya Tuhan? Kok aku kayak gini, Dibuka loh sama Tuhan. Aku tidak jawab apa-apa, berarti kamu harus sabar loh. Intinya gitu, jadi kamu harus melatih rohmu itu untuk selalu seimbang dengan kehendak Tuhan. Latihan supaya posisi tubuhmu, rohmu itu benar-benar jangan sampai ke arah putus asa. Entah itu masa lalu, entah itu kejadian membuat kamu trauma. Tahu, masa lalu kan yang tidak baik. Kalau trauma itu kayak saya bilang tadi dengan seseorang, nabrak, bres. Padahal saya cuma nabrak batu tok, itu memori buat saya. Jadi ingat tuh jadi ketakutan sendiri. Nah akhirnya itu mengingat kembali, oh saya tidak boleh kayak gini ya. Nah itu tidak boleh sudah. Masa memori yang tidak baik itu harus dibuang semua supaya rohmu benar-benar bisa dengan tenang menghadap ke Tuhan.
Demikian juga roh kita ini harus masuk di dalam penyembahan. Duh, ya apa caranya Bu? Pernah nggak saya diam gini ada satu pujian di dalam hati? Halo? Ini mau diem, tapi ini nyanyi dewe. Pernah nggak? Itu rohmu sedang memuji-muji Tuhan. Makanya mulutmu juga memuji-muji Tuhan. Jangan tuh makmu naik bakso, naik ini nyanyi ini makan. Bener nggak? Gak sopan sudah. Loh, tapi waktu sedang makan nggak apa-apa, tutup no makannya. Tapi bukan berarti sehari itu dia nyanyi-nyanyi, biar roh itu nyanyi-nyanyi dewe. Bisa transfer sudah. Betul enggak? Jadi mari kita mempelajari semua itu karena itu penting buat masa depanmu. Bagaimana paceklik tiba kamu enak-enakan? Enggak bisa. Harus merubah. Apa yang Tuhan berikan nasihat ini banyak nasihatnya dari yang minggu-minggu lalu, Senin Rebu itu tujuannya ada supaya kita pas masuknya dengan 25 sampai 27 kita tenang bersama Tuhan. Amin. Seperti ayat ini katakan. Sebab itu, ya, perhatikan ini baik-baik. Ini contoh, ya, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita semua. Hidup pada waktunya di masa zaman sekarang dan zaman akhir. Ini peringatan. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya kamu jangan jatuh. Itu roh. Hati-hati, roh itu nurut tapi bisa terbawa. Amin. Jadi kita harus tahu. Kemudian adalah jiwa. Jiwa itu adalah pikiran, hati, dan perasaan. Perhatikan ini. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa. Gak iso Bu. Dijawab dia. Gak iso Bu. Ininya gak ada. Tambah kayak buncit misalnya. Saya gini. Aku ini ada bagian bank uang ya. Kok aku jadi dimarahin? Nggak sah, wes kasep, no, kasep kenapa kamu doa? Kan gitu. Jadi kalau percobaan-percobaan yang kamu alami adalah percobaan yang biasa, berarti proses kamu yang tidak biasa itu biasa untuk biasa. Paham sudah? Saya tidak biasa untuk gini. Ini contoh aja. Satu hari saya itu biasa diantar jemput, ya saya. Sekarang ini saya tidak bisa dan saya berjalan sendiri. Jadi saya harus belajar dari A sampai ke B ini prosesnya panjang. Harus pindah, pusing kepala. Tapi saya harus mau menjadi biasa. Jangan bilang nggak iso. Bisa. Hanya bisa sudah. Walaupun mesti dicereweti dengan orang. Nanti besok hari Senin saya akan ceritakan kesaksian saya. Benar-benar Tuhan ikut campur tangan. Jadi percobaan yang kamu alami, percobaan itu biasa dan tidak melebihi apa? Tidak melebihi dari kekuatan manusia. Tidak melebihi. Ingat saudara, tidak akan melebihi. Jadi proses yang tidak akan melebihi itu berarti di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya. Kita tahu bahwa proses ini tidak baik, tapi Tuhan punya rencana kekuatan manusia bersama Tuhan. Asal Tuhan bersama, Tuhan buka jalan, kita akan melewati. Tapi melanggar, ngedrop, pikiran kita ngedrop, hanya sering pusing, sering apa? Mual, sering apa? Males. Itu adalah tanda-tandanya pikiran kita sudah ada pelanggaran. Mari kita buka, sebab Allah itu setia. Karena ia setia, sudah, karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Terus sampai kapan? Sampai aku jadi perawan tua, sampai aku tidak punya uang belas. Loh, aku ini ketepet loh. Saudara, padahal Tuhan ini sudah jelas katakan bahwa sebab Allah itu setia. Coret di bawah, ingat Allah itu setia. Nah, karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu, dengarkan, pada waktu kamu dicobai, jadi kamu mengalami itu, ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluarnya, solusinya. Yang seperti pada Rebu yang lalu,
Saya kan bilang, ini murid Tuhan Yesus lapar semua. Pakarnya Petrus, ayo Pak Petrus di mana? Oh sebelah sana pasti banyak ikan. Datangi tidak ada. Itu dari pagi, pukul 4 fajar, pukul 3 bisa. Sampai siang bolong, sampai mau sore jam 3, jam 4. Sana sini situ-situ tidak ada ikan satupun. Solusinya, ketika Tuhan ikut campur tangan, Tuhan datang cuma bilang, tebarkan jalanmu di pinggir sini. Gak masuk akal. Nanti saya bilang, apapun persoalanmu jangan pakai logika kalau bersama Tuhan. Tuhan akan mengadakan semuanya. Amin. Ketika ditebarkan, apa yang terjadi? Penuh ikan. Gak masuk akal kan? Kalau kamu memang, itu yang menjadi ingat saya, kalau kamu memang guru, nantang. Untung Tuhan tidak mengutuk dan tidak hukum. Ayo izinkan aku jalan di sana. Ya jalan no. Sini ya kamu, jalan dia. Begitu jalan, kenapa Tuhan bilang di situ 3 langkah? Karena otak kita lemah, tubuh kita lemah, mudah terpedaya, tubuh. Kemudian roh ikut, jiwa ikut. Akhirnya apa? Lu baru ingat, kok aku bisa jalan, ambles. Itu sesuatu pengertian, contoh, itu contoh kisah dari firman Tuhan. Mengapa saya koma? Karena saya tidak nurut, itu sebab akibat. Dari kecil, kamu hambaku, aku tidak bisa ngomong, Tuhan. Ampuni aku tidak bisa ngomong. Roh Tuhan pakai. Nah, jadi kalau kita sadar bahwa kalau sudah waktunya, ya sudah, saudara perhatikan, Tuhan itu akan buka jalan dan sehingga kamu dapat menanggungnya. Loh, saudara, dapat menanggungnya. Ajaib Tuhan, ajaib. Mari kita imani bahwa pikiran kita tidak boleh pusing, mual, dan malas. Kemudian hati. Kalau hati ini selalu menderita, apa yang terjadi? Ya, memang nasibku kayak gini, betul enggak? Memang nasibku kayak gini, benar enggak? Kita ngutuk-ngutuk diri kita sih, memang awakku apes loh, itu saja. Pasrahnya itu tidak membangun, berbahaya. Ini mulut, memang dasar ibu titik, itu saja. Mulut ini, jangan memutarbalikkan fakta, karena fakta yang Tuhan berikan itu ajaib. Maka itu buka hatimu. Menderita tidak apa-apa, itu karena nama Tuhan. Amin. Lewati. Kemudian perasaan. Kalau perasaan ini selalu putus asa, terus putus asa, kita akan menjadi apa? Tidak wajar. Kita akan menjadi apa? Tidak wajar. Jadi malah berhalusinasi. Kalau putus asa, pikirannya macam-macam, tapi tidak membangun. Hati-hati. Karena malaikat pencabut nyawa itu dia menghitung semua dan kronologi dilaporkan Tuhan. Tuhan, ini sudah banyak pelanggaran. Dan dihitung bisa masuk neraka. Tuhan bilang, alah, benar. Tapi mukanya pasti sedih. Ya sudah, ambil naik. Itu saja. Pendek umurnya. Dia ambil sudah. Jadi mari selama kita diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, mari kita akan pergunakan kesempatan ini dengan lebih berhati-hati. Amin. Kita lewati dengan sungguh-sungguh, jangan sampai putus asa, supaya kita masuk dalam kebahagiaan yang disempurnakan. Amin. Ya. Kita membuka hati kita dan jangan lupa bahwa malaikat maut ini mengintai, bukan kamu melanggar mati, tidak, saudara. Saya tidak cerita itu, saya tidak bilang itu. Malaikat pencabut nyawa ini pasti lapor ke Tuhan. Pelanggarannya banyak, dibuka kronologi, dibuka semua buku hidup yang waduh, iya loh Tuhan, ini bisa masuk neraka loh Tuhan. Tapi kan kamu tidak berhak untuk menentukan, tapi mengerikan orang ini. Dibuka lagi kronologi, dibuka, melanggar semua. Ya sudah, ambil nyawanya. Gitu. Apa kita mau seperti itu? Enggak Bu, aku cuma pengen gini loh Bu, sak keluarga bisa masuk surga. Ya udah, berarti kamu harus berdoa untuk keluarga. Satu, kedua, jangan memanjakan. Kalau anak kerja, biarkan kerja. Biarkan hasil upahnya dia dikerjakan dengan upah, dia bisa memberi orang tua, kan gitu sih. Kalau dalam proses itu kita tuh sering kali ya, apa ya? Kalau hati kita tulus memberi itu tidak ada masalah.
Tapi kalau kita terpaksa untuk membeli karena kita menyenangkan hati anak itu bertemaskan, itu tidak boleh. Kita harus rela dan kita cukup uang. Paham sudah maksudnya? Seperti kita beli rumah. Ini ya contoh ya. Kalau kita beli rumah harganya itu 100 ya. Terus kita punya itu cuma 50. Kekuatannya bisa tidak menjangkau rumah itu? Tidak bisa. Jangan. Tapi kalau kamu ada rumah 100, kamu punya uang 125, bisa enggak untuk yang 25 untuk hidup? Untuk hidupmu? Oh enggak bisa, berarti enggak boleh. Kalau ini aku punya uang 150 dan itu uang rumahnya 100, bisa enggak? Kalau bisa diturunkan, cari yang 75, yang separuh untuk masa depan. Dan untuk menyenangkan hati anak, enggak apa-apa. Jadi dari hitungan-hitungan itu kita tahu bahwa Tuhan itu tidak membebani kita. Jangan kita mengadakan karena kita tidak ada, tapi karena kita ada, kita mau. Itu harus kita ikhlas. Kenapa? Hanadus tubuh, roh, jiwa ini adalah persatuan, tidak bisa dipisah-pisah. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu bekerja di atas hidup kita. Amin. Kita membuka hati kita, biarlah kita sadar bahwa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Ya. Mari saudara, itulah firman Tuhan. Kita sadar bahwa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita ya. Saya ingin nyanyikan satu lagu dulu, lapangkan tempat kemahmu. Ya. Saya tahu bahwa masa depan ini adalah masa depan yang indah bersama Tuhan. Ya. Kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengahnya dan membuka jalan, menyertainya, dan memberi solusi yang terbaik. Ya. Kita tahu bahwa kita melapangkan tempat kemah itu berarti tanda bentangan itu menjadi bentangan yang indah dalam hidup kita. Amin. Ya. Kita tahu dan kita sadar bahwa kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Bentangkan saudara. Imani, ingat, jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patahmu, sebab engkau kan ke kanan ke kiri, keturunanmu kan membagai bangsa-bangsa dan mendiami kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Amin. Saudara, pujian ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya hidup kita ini tidak langgeng, ya. Tapi Tuhan sudah memberikan patokan dan rancangan Tuhan. Tali pengukur sudah disediakan di surga untuk kita. Amin. Ya. Mari saudara, pancangkan tali kemah tendamu dan angkat tangan. Terima kasih Bapa, Engkau baik sekali. Terima kasih Yesus, Engkau sangat setia. Engkau rela berkorban untuk kami. Terima kasih malaikat, karena Engkau menjagai kami. Dan terima kasih Roh Kudus yang selalu setia memberitahukan apa yang harus kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau baik. Siapkan kami pada tanggal 21 Desember menerima urapan kementerian-Mu, sehingga kami jauh dari perkara-perkara dunia. Kami siap Tuhan. Angkat tangan-Mu melebihi dari atas kepala-Mu. Kami terima hujan berkat-Mu, dan kami simpan semua firman-Mu. Maka ladang hidup-Mu diberkati, ladang rohani-Mu diberkati, ladang kesehatan-Mu diberkati, ladang pekerjaanmu diberkati, ladang rumah tanggamu diberkati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Di kemuliaan Tuhan.